yang biasanya bikin kita jadi lelah dengan semua kegiatan yang ada tersebut. Nah, biasanya kalau kita lelah kayak gitu, kita jadi capek atau nggak ada tenaga buat mengungkapkan nih kondisi batin kita, kelelahan kita sama teman kita. Jadi solusinya adalah mengirimkan meme ke teman atau circle terdekat kita. Benar nggak sih teman-teman? Nah, biasanya kalau kita mau ngomong nih, aduh gue lagi burn out banget, itu rasanya berat banget ketimbang kita ngirimin gambar SpongeBob yang lagi nangis, kemudian itu pesannya jadi nyampe banget padahal hanya dengan satu gambar aja. Nah, hari ini kita mau bahas tentang kekuatan meme yang lebih dari sekedar gambar lucu, tapi juga merupakan bahasa survivalnya Gen Z. Oke, pertama-tama aku mau nanya dulu nih sama teman-teman, kenapa sih Gen Z itu lebih gampang ngomong lewat meme daripada kata-kata serius? Ada yang tahu? Lucu. Lebih ekspresif. Oke, nah alasannya karena emosi yang tadinya berat banget ketika disampaikan lewat meme itu rasanya jadi lebih receh tapi tetap relate banget. Misalnya nih teman-teman, kita lagi disibukkan dengan deadline, kita ngirimin gambar meme vs deadline, itu rasanya lebih relate banget sama kita ketimbang kita harus jelasin dengan caption panjang gimana capeknya kita mahasiswa untuk ngejar deadline itu. Nah, dari sini kita udah bisa lihat nih pola Gen Z yang menggunakan meme sebagai bahasa untuk mengkomunikasikan bahasa kondisi batinnya mereka. Nah, biasanya meme yang dikirim itu cuma satu, tapi ternyata maknanya bisa langsung diterima oleh semua orang. Kemudian di sini juga kita bisa lihat nih teman-teman, kalau misalkan satu gambar meme itu ternyata bisa mewakili perasaan banyak orang, meskipun di sisi lain orang-orang tersebut tertawa dengan meme tersebut. Artinya teman-teman, bahwa meme tersebut bukan sekedar hanya gambar-gambar lucu aja, tapi juga ingin menunjukkan siapa diri kita, bagaimana kondisi diri kita saat itu. Oke, kemudian poin yang kedua. Oke, teman-teman, fakta menariknya bahwa meme itu bisa digunakan sebagai meredakan stres kita dan juga untuk mendukung kondisi mental health-nya kita. Oke, boleh dari teman-teman raise hand. Kalau misalkan teman-teman lagi stres, pasti teman-teman buka sosmed atau buka HP atau sekedar scroll meme yang relate sama kondisi teman-teman. Boleh angkat tangannya? Oke, ternyata mostly di sini teman-teman relate ya. Nah, ini tuh ada alasannya teman-teman. Oke, hal ini dikarenakan ketika teman-teman lagi merasa muak gitu ya, video-video lucu atau meme receh yang teman-teman temuin yang menurut teman-teman itu sebenarnya nggak logis, tapi ternyata itu justru bikin kita jadi lebih tenang dan rileks. Nah, ini tuh ada alasan khususnya loh teman-teman, di mana hal ini dikemukakan oleh Amerika dalam Psychological Association tahun 2020, di mana mereka melakukan survei. 20% dari Gen Z itu merasa stres karena memikirkan masa depan. Nah, biasanya mereka lampiaskan dalam humor di internet termasuk meme. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa meme itu bukan hanya sekedar hiburan semata, tapi ketika teman-teman merasa teman-teman tertawa ketika melihat meme tersebut, artinya secara nggak langsung teman-teman memvalidasi emosional yang ada di batinnya teman-teman karena relate dengan si meme tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nih bahwa meme tersebut bisa menjadi salah satu option kita dalam self-aware gitu ya. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa meme tersebut bukan berarti menjadi self-aware yang utama gitu ya. Jadi teman-teman bisa curhat sama circle teman-teman atau sahabat teman-teman gitu ya. Atau juga teman-teman bisa tidur untuk bisa meredakan stres tersebut. Oke, kemudian poin terakhir adalah bahwa meme itu bisa menjadi representasi diri kita dalam kita berkomunikasi dengan teman kita, dimana ketika kita membagikan meme tersebut, kita secara nggak langsung bukan hanya sekadar lucu aja, tapi bisa juga berpotensi untuk gimana teman tersebut yang kita bagikan tersebut dia bisa tervalidasi emosinya pada saat itu. Jadi kita secara nggak langsung membangun konektivitas sosial dan juga rasa empati kepada teman kita. Kemudian teman-teman, poin kedua adalah dimana teman-teman semua ketika membagikan si meme tersebut bisa mengenali pola emosional. Dilihat dari rasa khawatir atau kebiasaan kita lewat meme tersebut, tapi dari sisi yang lebih santai. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga bisa melihat meme tersebut sebagai ruang ekspresif, di mana meme tersebut bisa dibuat sesuai dengan pengalaman dan perasaan teman-teman, sehingga kita bisa melihat bahwa ada fleksibilitas kreativitas di era Gen Z saat ini. Makin personal meme-nya, maka makin orang tersebut merasa dekat.
Gitu. Demikian presentasi atau pidato yang bisa aku jelaskan mengenai meme ini, kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.